Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Trofi FA Cup jadi pelipur lara bagi musim terburuk Manchester United. Apakah Ten Hag masih jadi sosok paling tepat bagi United? Atau sudah waktunya untuk perubahan? Langsung aja kita bahas di The Derby. Dan make money. Welcome to the Derby! Dan juga welcome buat para fans-fans MU yang lagi berceria dan bergemuruh menyaksikan mereka menyelamatkan musim ini dengan raihan FA Cup. Glory, glory Man United. Tapi nggak apa, yang ini adalah kota Manchester juara atas dulu dong. Oh iya. Dan Ji, juara Liga Inggris, juara FA Cup, juara di netizen. Enggak, lu kalau mencoba meluruskan sebuah season yang ancur-ancuran rank 8, ya itu menyedihkan sih. Ya, tapi minimal pembelaan gue adalah untuk fans Chelsea. Hey, kalian yang kata-katain, mana bang? Kata-katain MU dipatahin Chelsea. Enggak, sorry. Dan Chelsea dipatahin MU lagi sekarang. Dan apalagi kalau lu kalah lawan tim sehancur MU itu lebih hina lagi sih. ini berusaha menyelamatkan musimnya dia Ini sendiri. tim kardus yang ngandelin trofi-trofi doang. Tahan dulu guys, sekarang kita akan mengingatkan lagi karena untuk para Dodi untuk request Babe of the Month versi mereka atau yang kalian ingin request, tulis di kolom komen siapa versi kalian. Kalau gue mungkin pengennya Foni, Hanif pengennya siapa nih? Kemarin gue baru ada Tiffany. Wih. Anjay. Gue mau Luna Maya. Aduh, jangan dong. Ya, I mean, Gak, Luna mah gue kenal. ini udah Gen Z bisa. semua yang muda-muda Lo semua mentang-mentang dicari udah yang gua diundang nggak tes kenal. media 2 kali lo nama ya lo. Iya. Karena belum ketemu. Ketemunya Kartika Berliana lagi. Bosan ketemu Kartika. Gue pengennya yang Gen Z gitu. Gen Z. Yang masih cute gitu. Capek Gen Z kenal juga kagak. Ya, tulis di kolom komen requestan kalian. Nanti mungkin yang terbanyak requestnya bisa kita coba kontak dan kita tanya availability-nya untuk bisa diundang dalam Babe of the Month. Betul. Lanjut, sekarang kita ke segmen awal di mana ada gemuruh sosial media. Kita ngeliat dari yang pertama dari Fabrizio Romano yang sudah memastikan Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirm, and here we go. Ya. The agreement has been completed, work and now approved by his agent Pini Zahavi. Kontrak until 2026 atau 2 tahun ke depan ya. Dan Flick bakal membawa 2 asisten asal Jermannya yang akan menjadi staf kepelatihannya di Barcelona. Dan tentunya ini akan memberikan sebuah berita yang sangat menyegarkan bagi seorang coach Justin yang sudah muak dengan penampilan Xavi. Ya, apalagi pelatih treble. Iya, benar. Apakah Barcelona akan OP lagi? Feeling gue sih enggak. Itu feeling haters. Hater pada sirik kalau lihat gue happy itu. Ya itu ya dari Marcel yang pertama. Yang kedua ini dia dari Erik ten Hag on his future menjawab dari leaking media yang kemarin rumorsnya menyebarkan bahwa win or lose dia akan tetap dipecat. Dan dia bilang Ineos told me that they want to change everything and that they want to rebuild with me. Ini mungkin menjawab bahwa dia sudah berbicara dengan Ineos dan diyakinkan bahwa Ineos tetap akan merebuild bersama Ten Hag. Artinya dia akan stay kalau menurut dari Ten Hag ya. Yeah. This is why they told me directly. Ya, ntar dulu. Tahun yang Louis van Gaal juga sama. Dibilang sama Woodward, enggak. Kita tetap sama lu. Padahal pembicaranya bersama Mourinho udah terjadi hampir sebulan. Di belakang Louis van Gaal. Itulah menunjukkan betapa sangat rendahnya kelasnya pengurus MU. Glazer dan Woodward waktu itu ya. Nah, jadi bisa aja kejadian ini terulang lagi gitu, Ci. Walaupun cuman lu sebagai pengurus harusnya lu punya kelas dong. Lu kaya, harusnya lu punya etika lah. Ya. Ya, kita lihat kenapa lu nggak bisa ngomong langsung? Kenapa nggak 2 bulan yang lalu dipecat gitu loh? Nggak gentle ya. Iya. Dan nanti kita bahas juga termasuk media leaking itu ataukah memang agenda juga
untuk memancing Ten Hag untuk menjawab dari kritikannya dan juga sebagai evaluasi terakhir di FA Cup ini dia bisa menjawab apa enggak atau justru memang dibiarkan untuk rumornya berkembang dan membiarkan Ten Hag bakal ditendang. Ya. Sebelum kita ke segmen in-depth ya, gue mau ngajak kalian buat belanja nih Rexona Men Ice Cool baru yang berikan perlindungan 72 jam segar dingin nonstop dengan wangi juara. Wah, Ji, lu wangi juara. Wangi juara sih. Koji. Wangi. Gue wangi juara di semua penggemar sepak bola. Iya. Fans. Oke. Wangi juara timnas. Nah, Semua amin. orang timnas ke Semua Koji. senang ya. Ya, jadi langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang. Oke, kita langsung lanjut ke bahasan tadi review dari FA Cup Final Ya. di mana mungkin kalau Koci atau beberapa orang udah ada yang bilang bahwa MU bisa ngelawan gitu kan. Ya. Ini namanya final, kita belajar dari Leverkusen dan juga Atalanta. Tapi gue nggak menyangka dari cara bermainnya gitu. Cara bermainnya MU yang ini jarang banget gue lihat. Lawan Liverpool pun walaupun mainnya bagus di FA Cup, tapi masih reckless dari sisi defense-nya. Tadi menurut gue benar-benar compact, bahkan seorang Rashford yang gue nggak pernah ngeliat defense-nya kuat. Tadi bermain sangat totalitas, mau defense, Dalot nggak main pressing juga. Dan tadi berjalan 60 menit sangat bagus, walaupun pada akhirnya jebol dari Onana juga nggak begitu City bagus. itu cuman dapat ya sekali Babak pertama tiang, nggak ada terus save target ya? total mungkin 3 peluang, nggak banyak Nggak peluang dan besar ya. bahkan ada satu gol yang dianulir benar-benar offside, Ya. kalau enggak itu bisa 3-0. Ya, Cuman ya berkat Varane dan Martinez bagus banget. yang apa namanya yang mereka kehilangan lah. Ya. Duet center back duet ini ya tahun yang lalu ya. sangat kuat dan Onana ya save 1-2 golnya itu harusnya dia Salah dapat, salah but dia. it's okay lah. Ya. Dalam arti ya ini yang diinginkan Ten Hag di match ini keluar semua dengan direct football Ya, itu dapat semua. semua berjalan smooth lah Ya. sehingga City kesulitan untuk Ya. play the game. Lu Ya. lihat tadi permainannya gimana? Dari City kenapa dia mulai dengan tempo agak lambat dan juga akhirnya justru di transisinya malah Gini. MU yang lebih enak gitu. Ini realistically tiap kali City ketemu MU Ya. itu nggak OP-OP banget. Tetap pertemuan derby Manchester tuh magnitude game-nya tuh tetap tinggi. Padahal Ya. MU terseok-seok. Padahal MU terseok-seok. Tapi lawan Arsenal kalah tuh MU. Iya kan kalau Arsenal City juga kalah. Tapi kan Arsenal menang dari MU doang nggak Iya. juara. Itu doang bedanya ya. Kalau kita emang Bagus. konsisten nih. Iya. Tapi gini kalau kita lihat di musim City paling bagus pun yang zamannya Ole, Iya. derby tetap kalah Ji. Ya. Gitu tetap nggak yang unggul-unggul banget. Zaman Mourinho kebalik. Jadi Pep yang unggul. Jadi Unggul. menurut gue gini, magnitude level pertandingannya itu tetap merupakan Besar. magnitude besar karena gengsi gitu dan cara kedua tim bermain tuh memang beda banget. Makanya pendekatan Pep itu pendekatan hati-hati. Buktinya pasang dua holding midfield, Iya, ada Kovacic Rodri ya. sama Kovacic. Nggak penting Lawan sih. tim parkir bus mah nggak mungkin Pep nurunin dua holding midfield. Iya. Begitu lu kena counter, kan biasanya Pep selalu bilang nih, Kuncian Kuncian, kuncian setuju. menurut gua untuk selalu nih ketika menghadapi tim-tim kayak Pep selalu bilang paling sedikit dia akan mencoba paling sedikit untuk kena counter. Nah, malam hari ini itu kena counternya emang bersih semua. Pasti kejadian karena memang gaya mainnya kayak gitu. Jadi menurut gua ya emang layak menang dan memang cara buat ngalahin City ya main kayak gitu sih menurut gue. Apa yang lo setuju Gue dari? bilang Kovacic itu bukan sebagai DM, dia tuh sering main bukan sebagai DM, lebih ke attacking Box to bersama box Kevin dia De Bruyne, gantiin perannya Gundogan, tapi tidak selalu jadi starter karena si Bernardo Silva sering taruh situ atau Foden atau apa. Jadi gue nggak ngelihat Kovacic itu sebagai DM, DM tetap Rodri. Cuman kembali lagi, kalau ada 1-2 pemain penting yang nggak perform kayak Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne jelek tadi mainnya kayak dia. yang nggak bisa supply ke Haaland, ya Haaland tenggelam. Iya. Ya lu kalau lihat tadi sebagai positioning, karena kan kalau ada Kovacic, ada juga Bernardo Silva. Kan akhirnya Bernardo Silva yang ke sayap. Iya, betul. Ya ke sayap. Ke sayap Bernardo Silva. Ya. Kalau lu ngelawan tim-tim parkir bus, biasanya Bernardo Silva tuh nggak akan di sayap. Dia pasti di tengah, barengan sama Kevin De Bruyne. Ya, tapi Rodri yang ada di pemain belakang. sayap lagi yang Ada attacking pemain sayap juga. lagi. Iya, Iya, iya. atau Tapi Foden untuk atau Foden sih. iya, menurut gua ini bentuk Pep kehati-hatiannya karena mengapresiasi seorang Ten Hag dan MU sebagai sebuah tim. Jadi justru
dia pengen jagain lebih sisi balancing tengahnya, nggak benar-benar Pegang bola ya. nggak benar-benar terlalu itu all out. menurut gua. Tapi nggak ada, peluang-peluangnya itu juga bukan peluang yang dari Seple yang kita kenal. Iya, Dia iya. Emang nggak ada. shooting. Lebih kepada Cuman Doku emang nggak individual. jalan. Cuman syuting dari luar kotak Doku Iya, doang. beberapa kali. Walker 2 Walker, kali ya. Doku Iya. Doku juga baru diperkenalkan babak kedua 70 gitu, ya, baru 70. itu bisa jebol gitu. Emang secara gameplay itu emang harus gini ngalahin City, Ji. Itu mau nggak mau. Tapi lu biasanya kan, tadi gua nggak tahu lo live reaction, menurut lu itu gol jatuh dari langit nggak? Yang Garnacho? Live reaction kita 14.000, bukan 6.000. Iya, tapi Gue butuh 3.000, sorry nih. tapi Gua views, koreksi ya. tapi ada gua di sana viewsnya tipis dong. Enggak ada. Enggak. Tapi biasanya gol jatuh dari langit lu biasanya bilang seperti itu. Tapi menurut lu gol jatuh dari langit ya? Enggak Salah lah. siapa? Lah, Enggak itu. Salah Ortega apa salah Gvardiol? enggak lah, enggak ada. Oh, yang itu. Gol pertama dong. Oh, yang gol Dikasih. pertama. Gol pertama. Ya salah Ortega lah. Bukan jelas. Gvardiol ya, Iya, enggak. yang nyundulnya Iya. salah. Itu- Lu nyalain siapa? Enggak. Gvardiol apa Ortega? Vardiol gua. What would kan? you do Ini kalau lu sebagai dia membedakan. Tapi kalau gue jadi back gue akan melakukan dia clearance keluar sih kalau gue Enggak. dibanding ke kiper. kiper itu nggak ada alasan untuk keluar. Ya itu Karena juga. dia dijaga, dia tuh udah dijaga kecuali lawan lu pegang bola, Hah. baru kiper keluar. Ya. Ini nggak pegang bola sama sekali. Ya. Dan Guardiol secara bola atas ini bolanya kan bouncing. Iya. Lebih kuat daripada Garnacho. Jadi yang dilakukan Guardiol itu normal. Kenapa dia malah nyundul coach? Maksud gue kenapa Dia dia nggak? mundur ke kiper biar kiper bisa tangkap. Tapi kan dia sempat ngeliat si Ortega maju gitu kan? Kenapa Ya, dia malah disundul? itulah. Nah, menurut gue itu salahnya dua-duanya. Ortega maju salah, Gvardiol endingnya juga salah gitu kan? Ya, Back pass mungkin dengan harusnya sih Ortega ngomong ya. Iya, iya. Dia orang terakhir, dia yang komunikasi. Lepas, sundul atau apa, ngerti nggak? Dan mungkin Ortega nggak memberi instruksi ke Gvardiol. Iya. Iya, iya, iya. Dan biasanya kan emang cantolannya emang Ederson kan. Gitu. Cuman emang di setiap laga FA Cup dan Cup competition emang Iya. Ortega yang main. Ngasih jatah. Dan kemarin bagus-bagus saja juga kan? Bagus-bagus Ortega. aja. Lawan Spurs jaga. Bagus Ini juga. kiper kan bukan tanpa alasan dia jadi cadangan. Iya, iya, iya. Iya kan? Cadangan, Nah, lawan Spurs bagus. Iya. Nahan lah, iya kan? Iya. Nah, habis itu ya jeblok ya kayak gini nggak konsisten. Nah ini gue meng-highlight juga kan pas kita pertama awal-awal siaran juga di awal-awal musim gue ngelihatnya kan memang potensi Gvardiol untuk flop itu musim ini lumayan gede, terutama dengan track record pemain City yang baru-baru tuh butuh semusim kan. Iya benar. Dia baru tune in kan paruh kedua musim. Iya. Nah ini yang menurut gue emang predictable di mana, terutama pemain muda kayak dia butuh waktu untuk lo adjust ke Iya. sistemnya City, terutama dengan lo lihat deh, itu ruang yang bisa dieksploitasi oleh MU Banyak, besar banget itu. besar banget Iya. karena High risk banget dia. setengah Betul. lapangan. Iya, high risk. Gitu, ketika lo mau ngejar itu terlepas dari Gvardiol tuh speednya lumayan oke menurut Iya. gue. Cuman tetap itu adalah gap yang harus dia Isi, biasakan. ya harus dia Nggak, isi. tapi itu kan gini. Itu kan resiko dia pada saat dia ikut ke depan. Ya. Dia kan membantu serangan. Iya, dia iya, kaca iya. tahu. Nah, harusnya tugas pemain tengah maupun belakang untuk Cover. menutup gap itu. Iya, iya. Dan itu tidak terjadi. Iya, itu Nah, yang jadi ada miskomunikasi. Gue nggak salahkan Gvardiol. itu adalah peran menurut gue yang sangat-sangat jago dimainin sama Fernandinho dulu, Ji. Iya, iya, iya. Kecuali Gvardiol kalah man to man. Nah, Iya, itu ini kan- boleh. ini kan Ini kan enggak. Iya, iya. Ya, Jadi kalau dia miskomnya parah meninggalkan sih. ruang, itu tugas temennya untuk menutup ruang itu. Tapi memang diserang berkali-kali dari sayapnya Garnacho. Iya. Dan gue juga tadi mungkin walaupun informasi ini mungkin yang terakhir-terakhir cukup maksimal ya bahwa City menang beruntun gitu kan. Tapi gue merasa tadi kenapa nggak Stones balik ke posisi DMF seperti biasa, Iya, seperti betul. halnya daripada Kovacic di sana gitu ya. Karena udah terbukti kan tahun lalu walaupun dia mungkin nggak konsisten dari sisi match fitness-nya dan memasang Akanji di back tengah gitu. Dibanding memang dia mencoba Kovacic, ujung-ujungnya Kovacic diganti juga gitu. Menurut lo apa nih pertimbangannya? Ya ini kan memang sebenarnya untuk peran ball playing defender sebenarnya itu kan yang paling preference-nya si Pep itu kan Stones. Iya, betul. Sebenarnya dari semua center back yang bisa pegang bola itu kan yang paling dia suka tuh Stones sebenarnya. Dan dia kan nggak dapet menit bermain di beberapa pertandingan terakhir karena emang cedera kan. Iya. Nah di partai final ini mungkin karena dia memilih untuk balancing tengah yang tadi, Kovacic untuk apa? Karena kan Kovacic itu walaupun secara ball keeping yang nggak terlalu bagus atau direct pass yang nggak terlalu bagus, tapi dia punya body balance, Ji. Dia punya presence physical di sana yang bisa kira-kira mengimbangi. Karena kan lu tahu, MU tuh punya McTominay, kemudian ada Amrabat Amrabat yang sih tadi secara bagus banget. physical presence itu sebenarnya ini. Dan
nggak bisa Rodri sendiri. Nah, butuh back yang bisa build dari belakang kan. Yoi. Nah, itu makanya menurut gua Stones lebih di preferred gitu. Cuman balik lagi Stones ini kan kalau sebagai center back kita semua sepakat bahwasannya dia punya flaw atau kelemahan dari sisi defensifnya. Dia butuh partner yang Dia butuh leader sih. partner, Ya. Commanding gitu. center back dia butuh teman biasanya. Makanya dia di-convert jadi pemain tengah kan Iya, sempat iya. dan itu dia balik lagi mainnya karena duty untuk dia bertahan nggak sebesar ketika dia menjadi center back. Iya, iya, iya. Karena udah ada dua itu makanya dia mainin Stones menurut gua dan itu akhirnya dia koreksi sendiri kan. Akhirnya Akanji ganti. yang Iya. yang masuk walaupun Stones-nya nggak ditarik gitu. Kalau dari MU tadi siapa coach yang di tengah menurut lo bagus? Karena tadi menurut gua ini yang harusnya Ten Hag coba dari awal Amrabat ya. Amrabat. Dia benar-benar menutupi muscle dan juga space di sana gitu ya. Amrabat bagus, McTominay nggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan. McTominay mah emang pelengkap aja Lari-lari itu. doang dia mah. Mainnya lumayan, mainnya lumayan. Mainnya lumayan. Ya yang belakang juga bagus. Bagus ya. Tadi juga AWB menurut gue cukup bagus ya. Bruno nggak jelek. Walaupun- Bruno nggak jelek. Bruno lumayan. Lumayan. Ya. Gitu. Dan secara compactness tadi bagus semua dan ini yang gue bilang ya mungkin Ten Hag bukan nggak luput dari sana, cuman gue memang kalau emang punya formasi kayak gini kenapa nggak dicoba dari awal gitu Amrabat Maino? Itu berapa kali dia coba, Tapi Ji. nggak pernah bermain. nggak pernah konsisten coach Amrabat Maino. Nggak sama Maino, teman Amrabatnya Iya, jelek. cuman Amrabat ditemeninnya kan biasanya sama Erikson, sama McTominay atau sama Casemiro tuh nggak cocok rupanya. Tapi Dan- Amrabatnya memang bukan nggak cocok, emang jelek. Dia salah passing, lelet kembali transisinya. Dia Nampaknya adaptasinya dia lambat Iya. di Premier League. Adaptasinya lambat. Karena dia butuh waktu terlalu banyak untuk mikir. Iya. Baru berapa bulan Pertandingan terakhir terakhir. baru dia bisa adaptasi. But it's too late. It's too late, ya. Tapi menurut gue $1 million questions-nya setelah partai final dan kemenangan Manchester United, Ya. apakah Erik Ten Hag layak dipertahankan untuk musim depan? Nah ini nih. Ini Ini jadi yang- debatable nih. Itu. Gue bilang gini. Ini kan masalahnya kita semua tahu Erik Ten Hag punya salah iya. Ya. Tapi masalahnya di MU itu kan pemainnya juga. Ya. Banyak. Kalau lu hanya ganti Erik Ten Hag satu, kalau lu hanya ganti Erik Ten Hag pemainnya lu pertahankan, ini akan fucked up juga. Udah terbukti dengan 3 pelatih sebelumnya. Ya. Nah, kalau lu mau ganti Erik Ten Hag adalah 70% lu harus ganti, 80% dari pemainnya lu harus ganti. Satu. Kedua, siapa yang mau gantiin Erik Ten Hag? Ya. That's the point yang sekarang. Nama-nama yang beredar sama sekali belum terbukti. Ya lu bilang De Zerbi keren Iya, mainnya. iya. Tapi tahun ini sama Brighton flop juga. Emang lu mau De Zerbi? Enggak. Ya Enggak, itu enggak, aja enggak. udah menjawab gitu. Karena dengan Potter dari Brighton yang keren ke Iya, Chelsea gitu nggak juga. bisa juga. Iya. Jadi ini semua gambling yang besar. Daripada gambling besar, kenapa lu nggak ambil pelatih yang Iya. sudah tahu, yang tahu kesalahannya apa, yang berubah, yang udah kenal budayanya lah, daripada lu masukin pelatih yang bener-bener baru. Nah, kalau poin pertama McKenna mungkin nggak baru ya, cuman this guy baru 35 Iya tahun. itu sih, gue nggak akan ada hope untuk McKenna lah, walaupun katanya dia menjadi salah satu pole position dari Lebih sisi. tua Evans. Iya makanya. Tapi kalau dari poin pertama coach, gue sebenarnya nggak begitu setuju, tapi gue lebih setuju ke poin kedua. Karena kalau untuk poin pertama, gue merasa kalau 70% menurut gue nggak mungkin, kalau setengahnya karena dari hari ini terbukti sebenarnya ada pemainnya, main-main ini masih mau main buat Ten Hag gitu kan. Tapi nggak konsisten. Iya kan, tapi kan konsisten itu berarti kan gimana cara pelatih bisa memaksimalkan konsistensinya. Enggak juga, Coach. ini attitude-nya. Pelatih itu bukan tukang sulap. Setuju gua itu. Kalau lu punya attitude yang nggak bagus, dan mereka udah bertahun-tahun. Bukan Iya, iya. pemain baru kayak Martinez contoh. Iya. Kayak si siapa, Højlund, ngerti Iya, nggak? iya, iya. Itu lagi diberi kesempatan. Ini kan udah minimal 2 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun. Iya, iya. Mau apa lagi gitu loh. Tapi dari squad starter tadi kan ibaratnya cuma Dalot sama AWB lah, sama Varane yang ibaratnya pemain buangan lama lah. McTom oke, tapi McTom kita tahu kondisinya memang bukan pemain utama pastinya kan. Kalau ada pemain utama dia pasti akan dicadangin. Terus di depannya paling tinggal Rashford. Jadi ibaratnya setengahnya tuh menurut gue harusnya bisa membackup Ya, Erik Ten setengah Hag itu ya. termasuk Lindelof, Eriksen, AWB, Iya, iya. Maguire, Luke Shaw yang belum-belum. Yang baru-baru lu pertahankan. Gitu. Iya, iya. Dan itu udah 15 orang. Kalau gue Total, lebih kepada total. bagaimana opsinya nggak banyak gitu. Opsinya nggak ada. Karena tadi gue baru baca Atletik cukup kaget karena Atletik bilang bahwa sorry for Erik Ten Hag bukan yang nggak menghargai juara ini, tapi momentum untuk mendapatkan pelatih di saat yang ada pelatih sekarang kredibel nganggur itu yang katanya menyayangkan Ten Hag bakal bisa mungkin dipecat oleh Ineos. Tapi gue nggak setuju karena di antara pelatih yang ada opsinya ya itu tadi si De Zerbi disebutin, McKenna, even Tuchel. Orang mungkin bilang Tuchel punya CV yang bagus.
sebagus apa sih si Tuchel gitu kan. Iya, Karena betul. di Chelsea pun menang menurut gue ada faktor lucknya sangat besar Liga Champions. Karena dia nggak bisa melanjutkan konsistensinya. Jadi Dan pecah juga ada juga, internal, ada ribut internalnya di Liga juga nggak bagus. Kemudian di PSG pun walaupun dia final Liga Champions dan juga ada juara liganya, tapi dia ribut juga secara internal dan dia nggak bisa megang ruang ganti yang punya ego sangat tinggi. Kemudian kemarin di Munchen pun juga nggak les cukup lama kan, dia nggak lasting 2 tahun mungkin, dan itu pun dengan konflik sama Kimmich, Neuer, sama ruang ganti, padahal kata dia orang Jerman, harusnya bisa didukung sama orang Jerman. Nah itu yang gue nggak melihat ada pelatih yang bisa menggantikan saat ini. Kalau lo nanya gue pengennya siapa, kalau nggak bukan Ancelotti Zidane, ya Hansi Flick. Tapi kan Hansi Flick ternyata memilih tempat lain. Jadi bukan karena Ten Hag nggak layak dipecat. Kalau gue ditanya, gue 50-50 sekarang. Karena Ten Hag dipecat, ya udah monggo. Nggak dipecat, ya udah kita lihat dulu setengah musim ke depan. Tapi lebih karena nggak ada pelatih yang sekarang ini available untuk bisa menggantiin dia. Kalau di antara 4 opsi itu nih, lo gimana lihat dari secara pesaing yang dikalahkan oleh Ten Hag hari ini? Gue baru nonton Amazon Prime Ya, yang jelek 99, ya? Yang jelek ya? yang 99. Jelek garapannya? Eh, Kurang bagus lah. ya nggak jelek sih menurut Kurang, gua. agak Oke kurang. lah gitu. Cuman dari serial itu ada satu yang gue simpulin. Gue tuh berkontemplasi karena gue mau siaran Piala FA kan sama Justin Ya. kan. Dan build up ke pertandingan itu adalah seperti apa role dari Erik ten Hag setelah partai FA ini selesai. Ya. Banyak yang bilang ya he's a dead man walking. Sebenarnya keputusannya udah dibuat, dia akan tetap dipecat walaupun dia ini. Apakah itu keputusan yang benar? Itu jadi pertanyaan buat gue. Ya. Dari gue nonton serial itu, gue ngelihat Manchester United sebenarnya ada satu yang hilang. They already lost their way. Iya, Manchester itu United yang way. susah, betul. Itu udah hilang, Ji. Udah lama hilang Udah itu. lama hilangnya. Iya, betul. Jadi kalau lu nonton si serial, cuman ada satu orang yang bikin keputusan di Manchester United dan itu adalah pelatih. Itu adalah manajer Iya. tertinggi Iya. yang mengontrol semua aspek sepak bola, football related, sport related di Manchester United. Sekarang itu nggak kejadian, Ji. Ya, udah. Itu di mana ownernya intervensi, direktur ini intervensi, Manajemen sehingga intervensi manajemen intervensi. Sehingga kalau lu pengen jadi dan nggak cuman decision making, tapi juga culture dan gimana Manchester United sebagai sebuah institusi menjalankan operation hari-harinya, seperti apa pemain muda ada di situ. Dan gini, Scholes itu Giggs, Beckham, Neville Brothers, Iya, Nicky Butt, Nicky Butt. pada saat mereka di junior dan latihan, itu Sir Alex tuh ngelihat dari jendela, dia cuma ngelihat doang. Semua ketakutan, Ji. Semua Iyalah, tuh pengen perform bagus. Iya. Dan Sir Alex dijelasin, tahun 95, ketika dia berani ngejual Paul Ince, dia berani ngejual beberapa pemain senior, dan langsung potong generasi, masukin itu Class 92. of 92, di-combine sama Eric Cantona, juara Semakin. pada saat itu. Iya. Nah menurut gua, mojo dan guts itu yang udah nggak ada, Ji. Dan authority buat ngelakuin itu. Karena di pertandingan pertama, mereka dibantai sama Aston Villa 3-1. Iya. Dibantai gila-gilaan, tapi juara. Dan kesabaran itu berbuah akhirnya. Ini pemain muda-muda Nggak ada naik. lagi kesabaran Nggak ada lagi di kesabaran dunia, itu. di dunia Industri kayak modern gini. sekarang. Arteta yang nggak perform aja masih dikasih, itu aja Arsenal yang bodoh. Itu. Jadi kontemplasi gue adalah gini, Ji. Kontemplasi gue gini. Udah ada manajer tangan besi banyak banget di MU. Louis van Gaal kurang tangan besi apa? Mourinho. Jose Mourinho udah tangan besi apa? Jadi itu isunya bukan lagi tentang Pelatih. lack of alternatif. Alternatif kalau emang lu percaya sama manajemen lu back dan lu punya struktur yang jelas. Coba lu lihat deh, tim sepak bola dengan struktur yang baik, cara ngeran klubnya baik. Contoh Manchester City. Lu ada nggak orang yang authority yang lebih tinggi dari Pep Guardiola di sport relating matters ada. di Man City? Sekarang sih Nggak nggak ada, Ji. Nggak ada. Betul. Nggak ada, Ji. Iya. Jadi menurut gue ini adalah waktunya untuk nge-backup dia. Nge-backup Ten Hag. Lanjut terus sama Ten Hag. Tapi lu bener-bener berani implement apa yang dia butuh. Bantu dia. Iya. Kasihlah waktu. Satu musim. Toh kontraknya sisa semusim kan? Iya. Sisa semusim loh dia. Kasihlah dia waktu setahun terakhir menurut gua nih. Gitu. Dengan lu build tim ini around benar-benar pemain muda yang bagus. Sisanya ya udah lu mau nggak mau amputasi. Karena siapapun manajernya yang lo masukin baru,
sama nasibnya. Sama, betul. Sama nasibnya, Ji. Bener, Ji. Tapi kalau kita Mereka itu nggak belajar gini. Menurut gue ya, Glazer itu lihat bahwa sistem ini nggak jalan. Mereka butuh something. Yang mereka lakukan kadang hire orang, bayar gaji gede, Woodward dan kawan. Akhirnya pecat. Kalau gitu gue ambil pemegang saham baru deh, pemilik baru yang sahamnya minoritas, yang ngerti teknis. Masuklah itu Ineos. Oke, jadi udah nggak hire orang lagi yang ngurus teknis, tapi pemilik yang ngurusin. Pemilik yang paham, itu masuk Ineos. Ineos sudah keluarkan statement, ya kita nggak akan beli pemain bintang. Nggak ada. Artinya, ya kalian harus bersabar dengan pemain muda semua. Oke? Cuman masalahnya sebersabar apa? Ini dunia sepak bola industri ini udah luar biasa. Dan kalau lu bersabar, apa iya pemain yang lu beli yang muda-muda bisa jadi bagus? Belum tentu juga. Nanti ujung-ujungnya adalah buang lagi. 2 tahun lagi, buang lagi. Never ending story. Maka lu harus tahu, ini yang susah itu justru lu harus tahu siapa yang lu harus buang. Itu yang susah. Mau Akamsi lah, mau apalah. Kalau lu bener-bener bangun baru, contoh ekstrimnya ya Chelsea. Cuman yang jadi masalah kan pembelian pemainnya dan value-nya. Tapi caranya sebenarnya nggak salah. Ya sebenarnya gaya football manajemen itu menurut gua ada beberapa sisi ya, kayak yang dilakukan oleh City dengan Pep-nya, atau mungkin dengan Madrid yang memang Florentino Perez cukup intervensi cukup kuat. Karena menurut gua Ancelotti di sana nggak punya sekuat itu suaranya kan dibandingin Perez kan untuk membangun timnya. Tapi ternyata dia bisa juara-juara aja gitu tanpa harus sibuk ngebangun tim fondasi. Tapi Madrid beli pemain bagus banget. Iya maksud gue, tapi kan ada eranya di saat Los Galacticos menurut gue gagal itu. Eranya Beckham menurut gue dia cuma bisa 1 kali juara gitu kan. Menurut gue gagal itu kan. Karena hanya pemain bintang. Lo nggak bisa samain Madrid sama MUJ, beda. Enggak, gue nggak samain. Maksud gue, lo juga nggak bisa menjadikan City hanya menjadi satu-satunya role model kan. Enggak. Susah manajemen City itu menurut gue udah perkawinan antara manajemen yang bagus sama pelatih yang Ada dua faktor, Ji. Menurut gue ya, itu nggak bisa disamain. Kenapa? Karena ada faktor pemilik, ada faktor how to run football clubnya. Pemilik itu di City orientasinya nggak cari duit, Ji. Betul. Ya karena duitnya udah banyak gitu kan. Beda milik Amerika. Amplopnya udah banyak. Jadi beda banget. Kalau lo lihat pemilik-pemilik yang memang orientasinya adalah buat duit, pleasure, buat pleasure kayak Abramovich gitu ya. Ini City Sheikh Mansur gitu. Dan gue yakin Newcastle bentar lagi juga itu akan beda approach-nya. Akan punya lebih kesabaran. Lo lihat deh. Mereka nunggu Pep aja. Itu 3-4 tahun loh, Ji. Buat dia datang. Pep kan sabbatical terus 3 tahun. Itu aja ditungguin. Dan itu dibikin plan-nya untuk dia datang. Gitu. Nah, beda sama tim-tim yang pemiliknya tuh revenue oriented. Kayak Liverpool. Abramovich nggak revenue oriented. Nggak revenue. Nah, Amerika beda, revenue oriented. Beda sama Madrid sama Barca. Karena ini kan kayak partai politik. Ini kan partai politik sistem desainnya. Nggak akan bisa kayak lu. Nah, pertanyaan gue special case berarti. PSG kan juga nggak butuh uang. Tapi kenapa dia 2 tahun ganti, 2 tahun ganti? Karena nggak dapat trofi yang mereka inginkan. Iya kan. Pada akhirnya itu karena pembeliannya juga tolol. Lu lihat Dirteknya PSG. Udah berkali-kali ganti loh. Bergantian terus. Dari yang siapa bekas Barcelona tuh yang dulu. Patrick Kluivert aja pernah. Leonardo, Luis Campos. Gini. Leonardo keluar balik lagi. Enggak semua bisa jadi City. City kan ngambil orangnya pas chemistry-nya. Ciki, Ferran. Makanya menurut gue itu ada perkawinan yang susah diikuti gitu kan. Susah untuk diikuti. Gitu. Dan itu coba di emulate kan sama PSG dan nggak berhasil gitu. Gimana Dodi kalian lebih setuju Ten Hag out atau Ten Hag stay? Atau Ten Hag! Atau kalau misalkan Ten Hag ternyata dipecat, siapa opsi yang paling masuk akal buat kalian dari nama-nama yang ada yang tadi lu siapa deh? Lu deh sebagai fan. Kieran McKenna bagus enggak anjing. Gua even ada Southgate enggak Gue juga bingung kenapa Liga Inggris emang sampah bener. Kenapa McKenna muncul sih? Sorry, media Inggris itu sampah. Lu tahu The Athletic gue berhentiin. Karena untuk gue beritanya juga udah mulai sampah gitu. Serius, gue berhentiin itu The Athletic nggak ngelihat added value-nya gue dari The Athletic. I mean
Sehebat apa McKenna ini? Baru bawa istri juara. Berapa pelatih yang bawa timnya juara? Promosi. Katrok semua. Kompani itu ya. Enggak, emang degradasi. tipikal media Inggris kan glorifikasi. Iya. Wah, parah banget bedanya. Dia suka pelatih-pelatih muda yang Apalagi pelatih Inggris. Iya, Wah, langsung yang di blow berdarah up. Britania pengen coba diangkat-angkat terus kan. Tahun lalu gue ingat Carrick tuh sempat diisukan juga kan. Wah, Iya. suksesor bawa Middlesbrough calon promosi. Soalnya nggak promosi, hilang lagi namanya kan seorang Michael Carrick. Sekarang McKenna dicoba untuk mencoba seperti itu kan jadi media darlingnya untuk media Britania ya. Udahlah, kalau menurut gue mah ikutin aja lah kita. Lanjut terus bersama Ten Hag. Oke, terus. tapi habis ngobrolin tentang juara FA Cup. Ini Ya. adalah harinya Panji. Tetapi Woi. gue pengen ingetin kalian buat belajar Rexona Man High School. Yang baru, yang juga punya wangi juara. Seperti Manchester United yang baru aja juara FA Cup. Dan tentunya Manchester City yang baru juara Liga Inggris. Dan yang akan memberikan perlindungan. Kalau buat kedua tim ini, 1 tahun ke depan. Ya, segar wangi non-stop. Non-stop. Ya. Tapi setahun ke depan setahunnya sengsara. Setahunnya maki-maki. Berkat rank 8. Ya langsung kita check out di TikTok shop gue sekarang. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Ya. Lanjut kita bahas. Tadi sudah kita sedikit mention tentang gemuruh-gemuruh dari Romano terkait Hansi Flick resmi ke Barcelona. Ini kan mungkin awalnya coach nggak Ini merry go round ya. Gila, Pelatih banyak ya. banget ganti pelatih musim ini loh. kucing Pelatih putih. tahun ini Efek domino, banyak pergantian pelatih dan striker. Striker dan pelatih. Striker mah ngarep banget dia. Loh, Osimhen. striker itu banyak yang Iya. butuh. Osimhen. Banyak klub yang butuh tapi nggak Osimhen. banyak stok. Iya. Iya. Merry go round ini. Ji. Merry go round, Gila ya. banyak banget. Tapi seberapa kaget coach waktu akhirnya dia resmi? Oh akhirnya Enggak, malah kan Hansi gua Flick. udah bilang Oh Hansi dari Flick ya awal, pengen iya. Oh iya dia nggak sempat bilang nih. gue Bukan Tuchel ya, Le? Gue mau gila ya lu Tuchel. Hansi Flick ya. Gue pengen Hansi Flick. Tapi menurut tuh dengan dia yang Tapi apakah dia berhasil? nah Nggak iya tahu kan, juga. karena dia kan kulturnya juga mungkin berbeda. Ya Dan- gini, lo ambil pelatih ini kan selalu sama kayak Potter di Chelsea. Siapa yang kira bisa sehancur itu? Iya. Ten Hag di MU. Sekarang apakah berhasil? Kita cuma Xavi waktu datang di Iya. Kuman kesalahan dikit aja pecat langsung. Iya. Padahal zaman Kuman itu ada 18 pemain cedera. Ya mungkin tapi secara CV dibandingin Koeman sama Xavi ini lebih OP lah dari sisi Iya. treble-nya Cuman sama kenapa Bayern di ya. timnas Jerman dipecat? Nah iya itu dia yang membedakan. Ini jadi pelatih timnas beda emang Iya. ngelatih klub ya. Ya jadi ya semoga aja cocok. Iya. Ini bukan masalah taktikal lagi. Taktikal oke, tapi Iya. apakah mereka antar pemain dan ini cocok komunikasinya dan lain-lain? Iya. Untuk ada Lewandowski yang bisa bahasa Jerman, ada Iya. Gundogan yang bisa bahasa Ter Jerman. Stegen. Iya, Ter Stegen yang eventually bisa membantu untuk adaptasi. Hmm. Tapi ya enaknya pelatih, bagusnya pelatih Jerman ya mereka fokus juga ke fisik. Ya, Nggak hanya benar. technical. Jadi mereka dan fisiknya Barca kan nggak hebat-hebat Nggak amat. gede-gede gitu ya. Jadi so far dari di atas kertas secara teori, Hmm. ya gue happy. Nah, pertanyaan gua kan sempat ada tarik ulur nih antara Xavi kata mau resign, terus akhirnya dibujuk lagi untuk stay. Sempat katanya ada pernyataan dia stay. Nah, sekarang dia sebenarnya mundur, dipecat atau mutual menurut lo? Dipecat sih gue. Gini, gue di luar dari Hansi Flick yang datang, Coach Justin Happy, opsi yang terbaik, Iya. sepakat. Tapi ada satu hal yang pengen gue garis bawahi, the way Barcelona handle Their legend. their legend Iya, itu sangat-sangat outrageous menurut gue. Betul. Nomor Setuju. satu, bagaimana seorang Laporta dari awal dia dipilih sebagai presiden itu tidak menghargai Ronald Koeman. Ronald Koeman tuh legend Barcelona. Iya. Iya, iya. Yang kedua, bagaimana dia menghandle kepergian Messi. Ya. Menurut gue juga itu sangat-sangat outrageous. Iya, iya. Itu bahkan dia nggak sempet perpisahan kalau gue Nggak salah. sempet. Sama fansnya. Itu gue udah bilang, Laporta ini nggak mau Messi. Makanya keluar, Iya. nggak ada nego, nggak ada Iya. apa-apa. Padahal dia nggak kelihatan. Emang kelihatan dia tidak mau Messi. Dia pengen Messi keluar karena gajinya terlalu gede. Oh, besar. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana dia menghandle Xavi. kepergian Xavi. Karena ternyata setelah dibocorin dari Belegun, jurnalis di Spanyol yang salah satu yang terkenal. Gue striker Arsenal, Volarin Itu Belegun. Begelen apa Belegun lupa. Oh, ini Itulah pokoknya. Belegun Balak itu. Iya. Guillem Balak. Dia itu ternyata nego sama Hansi Flick itu udah terjadi 2 bulan Wah, Pasti. sebelumnya. Pasti. Ya harusnya emang begitu ya. Gini, Harusnya kalau begitu. lu udah nego dan jabat tangan sama Hansi Flick, udah pekerjaannya lu tawarin, kenapa lu menawar ke Xavi lu untuk Ujuk-ujuk lagi. bisa stay lagi? Iya. Iya. Itu Nggak, kan feeling gue Xavi-nya yang mau stay.
bukan dia yang ditawar. Tapi kan dia udah ngasih kita statement nggak coach tahu. dia bakal Tapi kan cabut. Kan? statement berdua waktu itu bahkan dia akan nge-reverse dari Laporta juga waktu itu kan memberikan assurance ke Iya, Xavi. iya. Ini menurut gue nih sangat-sangat. Ini balik lagi ya, memori gue pernah ketemu sama Laporta sekali 2017. Wih. Ya, gue ketemu sekali sama dia. Gue ketemu dia bareng salah satu Taipan lagi tuh Peter Lim. Wih, Ya. Valencia. Dan gue mendingan gak ngomong siapa yang bawa dia di pertemuan itu. Karena kalau gue ngomong, gue bisa hilang. Itu ketemu sama Pak Edi. Oh. Nah, di situ gue jadi tahu karakternya orang. Dari pertemuan ngobrol itu. Dia ngomong tentang, wah betapa treble Barcelona semua itu adalah jasanya dia. Dan tujuan objektif dari meeting itu tuh sebenarnya gimana dia bisa ngambil Liga Indonesia dia ngeran. Oh. Jadi ini orang sebenarnya oportunis di mana dia mikirin kebaikan dirinya sendiri, termasuk untuk Barcelona. Jadi di sini tuh gue ngerasa kayak oke, Barcelona ada Hansi Flick ada apa, tapi masih ada Laporta di situ. Dan menurut gue ini bisa jadi keberhasilannya dia pertama itu kan sumbangsi banyak orang. Belum tentu yang sekarang dia jadi presiden itu sukses lagi, Ji. Karena gua agak mempertanyakan motivasi ini orang. Motivasinya apa nih buat ngambil Barcelona lagi? Apakah keuntungan pribadi atau benar-benar murni cinta sama Barcelona, mau bikin ini sehat lagi? Karena setelah di manajemen sebelumnya kan utang ancur-ancuran. Kalau presiden-presiden yang lain itu kan pasti dia chip in, dia berani ini. Laporta kan nggak kayak Nggak punya gitu. duit. Dia dia tuh cuma aset lawyer. dijual, Iya. aset dijual gitu loh. Jadi ini gue mempertanyakan sebenarnya, Ji. Dan terutama dengan cara dia ngehandle Xavi, menurut gue ini nggak baik. Menurut gue permasalahan di Barcelona itu belum selesai. Itu yang gue Secara tangkap internal ya dengan kejadian dia Itulah sistem kayak gini itu udah sistem Sosius kuno. tuh udah jadul banget memang ya. Itu udah kuno. Ini harus dirubah ke sistem ibarat kayak dulu di kita perserikatan terus pindah gitu. Ini harus dirubah ke PT, harus punya owner yang punya duit banyak. Profesional lah. legit Gak gitu. bisa sistem sosio kayak begini. Kebetulan lu dapat Perez Madrid yang bagus. Iya, kalau dapat ketua yang jelek ya amburadul Dulu juga juga. Ramon gitu. Calderon kan gak bagus-bagus amat ya waktu jadi dibandingin Perez ya. Masalahnya yang dijual sama mereka tuh kan aset Barcelona, Ji. Iya. Iya, gila loh. Kamnu Nggak, segala macam tarik tuas TV-nya. Tapi itu atas persetujuan sosio. Oh iya, ya, karena Ya, udah balik kepepet lagi. kan. Itu kan gaya partai politik ya. Iya. Sama lah kayak PSSI. Iya. Gitu. Bener. Itu harus kan dirubah modelnya kayak sistem, begitu. Itu udah persekongkolan itu Iya, mah suara isinya. terbanyak, suara Iya, terbanyak gitu bener. ngumpulin suara. ya. Harusnya itu udah dimiliki oleh satu owner. Iya, PT begitu. Tapi Oke. ya gue pikir Laporta kayak sesi pertama Ya. waktu dia di situ Waktu kan awal-awal bagus. bawa Ternyata Vigo. dia berubah banyak. Dia nggak banyak bisa membuat perubahan. Ya. Cuman gue sih happy aja kalau Xavi diganti. Enggak, dia tuh tahu apa yang dia lakuin. He's very smart. Ini iya. Laporta pintar. Kalau Orang yang smart, ngerti. iya. Orang Iya, yang dia ngerti Ya bola. bisnis banget Bisnis lah. apa? Iya. Yang gue pertanyakan justru sebenarnya tuh kadang orang yang terlalu pintar dan ngerti semua ini itu justru akan taking advantage untuk dirinya sendiri, dan gue nggak yakin genuine motivasinya untuk Barcelona itu apakah tulus atau enggak. Iya, Itu yang gue Buat pertanyakan. Barcelona atau untuk dia sendiri gitu ya. Iya. Nah ini dari Xavi Hernandez, dia bilang tidak mudah meninggalkan klub kecintaanku ini. Meski begitu aku sangat bangga untuk 2,5 tahunku sebagai pelatih di tim yang sudah seperti keluarga keduaku ini. Dan terakhir, what's next untuk Xavi Hernandez? Menurut kalian dia masih akan bisa seperti Balik jadi ke Qatar pelatih? aja lah. Atau udah kayak nasibnya kayak Frank Lampard Ini atau kayak Pirlo, Iya. Ji. Oleh kayak Pirlo yang udah Pirlo. gitu aja udah. Balik ke Zimbabwe aja. Kayak Pirlo anjir. Kayak Pirlo ini. Dan ini Sedih. ngomongin soal pelatih kan juga tadi soal pelatih Mary Gauran di mana Wes, gue udah punya pelatih baru. Akhirnya, gue nonton Oh, Juve Mota. nggak ngantuk lagi, Ji. Milan dapat Fonseca, Juve dapat Mota, Hansi Flick dapat Barca dapat Hansi Flick. Yang masih menjadi pertanyaan kan adalah Chelsea dapat siapa? Terus Bayern Munchen dapat Kompany ya. Chelsea dapat siapa? Terus siapa lagi? Bayern Company. Bayern Kompany kan. Ah. Berarti yang sisa yang belum siapa tuh? Chelsea. Sama kemungkinan kalau MU nih, kalau misalkan emang Ten Hag jadi cabut Iya. ya. Kalau Chelsea siapa nih? Chelsea kandidatnya. Siapa Chelsea yang? Thomas Frank yang pertama. Thomas nggak jelas banget. Thomas Frank. Nomor 2 berantem sama MU untuk Kieran McKenna. Ya. Gue harap Kieran McKenna ke sana. Gue mau lihat sehebat apa dia. Anjing. Nomor 3 lagi dikonsider kembalinya Jose. Thomas Tuchel. Oh bukan Jose. Thomas Ya Tuchel nggak ya. apa-apa juga ambil Tuchel aja. Ya, gitu.
Nah, ya so far sih itu 3 itu yang kita lihat. Ya, gue nggak tahu ya ujungnya yang terjadi navigate-nya kemana. Tapi gue tertarik nih pendapat lo. Apakah justify Pochettino dipecat? Atau mutual agreement keluar lah gitu. Enggak. Dia kan mutual agreement ya. Enggak, untuk gue sih simple. Pochettino ini bukan pelatih baru kayak Slot, kayak Ten Hag, kayak De Zerbi yang nggak punya CV yang bagus. Pochettino punya. Oke. Jadi dia bilang kalau gue sangat paham Pochettino, tapi gue juga ngerti dari pihak Chelsea. Jadi Pochettino akan bilang, oke, jual setengah pemain, gue minta pemain baru karena gue nggak mau musim kayak gini lagi dengan kelola dengan pemain ini. Dari pihak klub akan bilang, enggak, kalau gue jual, gue akan jual rugi. Iya. Nggak mungkin Mudryk dijual 100 juta. Iya. Atau Jackson, atau Caicedo, atau Enzo dengan nggak mungkin. Value-nya itu 40-50% menurun. Ya pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Iya kan? Nah kalau gitu nggak mau, artinya nggak ada satu pelatih yang punya nama yang akan ke Chelsea karena mereka ngelihat squad ini amburadul, setengahnya minimal harus dibuang. Artinya lo harus ambil pelatih muda yang sama kayak Slot ke Liverpool. Iya. Makanya itulah. Tapi De Zerbi menurut gue mungkin sih. Iya, Karena kan di Serbi juga nggak punya track record makanya yang luar kayak biasa. Potter aja kemarin akhirnya menjadi pelatih pion doang gitu kan. I mean, Slot juga dibilang, Slot, lu mau ke Liverpool? Oh, mau banget. Mau, iya. Ya kan? Iya kan? Tapi lu harus bekerja dengan budget yang minim. Oh, nggak masalah. Iya. Lu tanya, Klopp tanya lu, ya nggak bakal. Tanya Conte lah, nggak bakal mau. Conte nggak mau. Persis lah Thiago Motta ke Juve. Itu kan sama aja. Iya. Tapi ini Ya, keren karena sih, menurut artinya pelatih-pelatih muda yang akan keluar. Kompani ke Munchen, muda semua. Mudah semua. Dan Kecuali Barca, pasti ada omongan. Ini pemain gue, lu berapa akan gue jual, lu akan dapat begini-begini. Karena financial band-nya sudah ditarik sama La Liga. Itulah kenapa Flick mau. Kalau nggak mau juga Flick. Dan gue baca ini sebenarnya penyebab dari ketidaksepahaman antara Pochettino dan si manajemen Todd Boehly adalah terkait dari Pochettino itu pengen nge-revamp lini tengah. Dia nggak convince sama gelandang 220 juta Caicedo sama Enzo Maresca ini bisa ngebawa Chelsea moving forward. Maresca pati ya. Maresca sih. Siapa? Fernandes sama Caicedo yang kalau dikomen kan 220 kan. 220 ya. Gitu. Lebih lah. Ini nggak punya level of trust. Dia bilang si Caicedo dari si defensif itu liabilities. Si Fernandes yang memainkan box to box, dia ngerasa nggak equip untuk di Premier League. Betul. Gitu. Betul. Jadi dia butuh gelandang tambahan. Nah, dari manajemen Toy Boehly, wah 220 juta bang, dia bilang gitu kan. Bener. Sorry itu dia bilang gitu kan. Bener. Jadi itu yang terjadi. nggak sepaham di situ, akhirnya ya udah mutual. Karena kalau Pochettino ngejalanin satu musim lagi kayak gini, nama dia kan yang Nama hancur. dia yang jelek. Benar. Gitu. That's what I said. Betul. Lu sekarang ngulang apa yang gue ngomong. Kapan lu ngomong gitu? Iya, enggak, gue kan ngejelasin root-nya gitu yang gue baca di Atletik gitu. Van Nistelrooy. Gue Pertemuan gak baca di Atletik gitu. Demi Tuhan. gue baca di Atletik gitu. Nah, jadi akhirnya Atletik gitu. Just talk gitu. kagak gue ngomongin tentang awal disagreement soal yang Enggak, disagreement memang soal itu. Ya kan Fernandes gue bilang, kalau dijual setengahnya under value. Jadi nggak mungkin dijual. Lebih ke ini menurut Boehly. Nama itu Menurut yang Boehly dan gua juga itu. manajemen ini adalah investasi yang menurut mereka Menurut mereka bagus. lo harus maksimalin investasi ini. Iya, jadi duit lebih banyak. Jadi duit lebih banyak kan. Nah, Nggak yang bisa lo- cuma bukan bisa, yang mau hanya pelatih muda. Nah, lo tau nggak itu kenapa? Karena ownernya money oriented revenue. Iya, Iya, itu ya. betul. karena Itu Amerika. lagi, Ya itulah. Si Loko. Gue kan jadi bully, gue paham juga. Udah gila lo beli 225. Iya. Lu suruh jual Goblok sih anjing. gocap gitu Modric atau 75. Oke, terakhir berarti menurut kalian De Zerbi akan dapat tim bagus atau menurut kalian Tahun ini kata gue dia Nganggur. hiatus. berarti vakum Feeling dulu gue ya. setahun ya? Gue kalau gue jadi MU, mungkin gue lebih mending ngambil Pochettino daripada De Zerbi. Kalau gue ya. Kalau Enggak, gua. ini pelatih-pelatih dipecat itu masih ada. Jadi nggak berhenti sampai sekarang sih, hari ini. sih, belum tentu. Kedepannya masih ada. Nah nanti mungkin De Zerbi akan ke salah satu. Tapi feeling gue sih, Tim besar udah nggak ada yang paling ya paling itu Chelsea doang. Chelsea doang. Lu Sama Mota, MU kan. Mota sama Juve bisa OP lagi nggak? Oh bisa. Gue Mota bagus mainnya Bisa. sih. Tapi bagaimana Udah beli Gregorio, berarti kiper kesayangan gue Szczesny udah saatnya lengser nih.
beli kipernya Monza. Iya. Oh, gua nggak tahu. Kiper terbaik Serie A musim ini. Itu bekasnya Inter dulu akademinya kalau Ya nggak nggak salah. apa-apa, yang penting kan OP-nya nggak di Inter. Ya, Sama Bonucci- kayak Cannavaro, Ya, Bonucci kalau lu beli Cannavaro OP-nya di Juve. Iya, itu juga. Sorry Ji, gue tuh udah banyak Ji, udah. Ya, beda. Ya. Gue juga pernah buang ke lu. Lu ingat Fabian Carini nggak? Gua Ya. tanya, itu barterannya. Gue dapat Cannavaro. Tapi memang dari Juve ke Inter sampah semua sih memang kebanyakan ya. Kecuali Ibra lah. Ibra doang yang paling OP lah. Sama Ibra Vieira. juga lu dapatnya kan gara-gara Ibra itu gua karena degradasi. Seri B. Iya, seri B. Kalau enggak dia juga nggak nggak mau stay. Ibra ke lu. Justru itu karena ketahuan curangnya aja akhirnya Juve. Oke, kita lihat nanti bagaimana nasib-nasib pelatih yang tadi masih Ada listnya, ada sambil listnya. ya sambil Kita bacain. sambil Ada listnya. menunggu ya, ada pelatih yang masih nganggur, ada Antonio Conte. Antonio Conte udah ke Napoli. Oh Kabarnya. iya, katanya ada Napoli. agreement di belakang ya. Agreement di belakang. Zerbi masih nganggur, Jose Mourinho juga Jadi masih pandit. nganggur. Enggak, Jose Mourinho kan dapat tawaran ini ke Portugal. Arab. Enggak, apa? Nggak mau dia. Arab. Turki kemarin. Turki. Ya elah hina banget. Mana lu mau nggak dia. dukung tim Turki lu. Dia katanya masih dihubungan juga sama nunggu MU atau Chelsea ya. Terus Zinedine Zidane yang katanya masih nungguin Deschamps kapan dipecatnya sama timnas Prancis. Pochettino dengan setelan jersey jas hitamnya Allegri. Yang sudah bernegosiasi ke Arab kemarin. Allegri. Ketahuan lagi Langsung meeting Allegri, ya. sama Langsung. Al Ittihad atau siapa Daripada gitu. gue gua susah lupa. sama Juve yang cari Iya, duit ya. iya. Graham Potter yang bingung kerjaan tukang listriknya. Dia kan. nggak jadi ke Ajax ya? Dia kemahalan buat Ajax. Oh iya, Jadi udah gaji. Ajax ambil pelatihnya Nice. Oh 35 iya, tahun. jadi Iya, Amnis iya. ya benar-benar. Over. Gue baru baca tuh juga. Dan juga Xavi Hernandez yang akankah kembali ke Timur Tengah Qatar. atau justru Nah. dapat tawaran melatih di mungkin Liga Spanyol atau Ini mungkin justru Liga... harusnya dikasih kesempatan tuh tier 2-nya Spanyol menurut gue, Xavi. Kayak Iya. misalnya dia ngelatih Sevilla atau ngelatih Valencia, Valencia. atau ngelatih Real Betis. Bisa pelan-pelan naik lagi nih dia nih. Menurut gua, kasihan lah. Iya. Baru dapat kesempatan satu kali ngelatih klub besar. Oh terus iya, langsung- dia kasih kesempatan. Ya untuk klub di bawah Barcelona lah. Ya adik-adik, kalian kasih komen dari pelatih-pelatih nganggur tadi siapa yang kira-kira akan dapat tim di musim depan. Dan siapa yang layak ke MU? Ya, untuk menggantikan Ten Hag kalau Ten Hag benar-benar dipecat ya. Ya. Dan juga kita mengingatkan kembali kepada adik-adik kalau kita akan ada live reaction final UCL tanggal 2 Juni ya. Tanggal Ya. 2 Juni, jam berapa? Jam 1 ya? Dan satu dini hari. Ya. Satu dini hari, mulai jam 1 berarti ya. Satu Kick-off-nya dini jam hari. 2. Kick-off jam 2 dan juga yang ditunggu-tunggu ini pastinya nobar pertama kita di nggak nobar kedua ya. Karena kalian kan udah sempat di BSD kan? Derby kan Oh, iya, iya. di BSD. Iya. Ini nobar kedua di Jakarta di One Bell Park. Ya. Timnas versus Irak 6 Juni dan juga 11 Juni nobar offer derby Timnas lawan Filipina di Surabaya. Depom Hotel. Ya. Ya. Caranya, Ji, ingetin. Caranya langsung untuk belanja di Keranjang Kuning di postingan yang Coach Justin Di postingan. postingan kan? Short video Di TikTok. short video sorry. TikTok. Jadi Short gini. video TikTok. Di TikTok itu Coach Justin akan ngepost 2 short video. Ya. Ya. Satu untuk ikutan nobar yang di Jakarta tanggal 6. Ya. Kalian nonton short video itu di situ ada Keranjang Kuning, langsung beli di situ. Udah tayang belum yang short video yang pertama? Udah, Udah kan? itu hanya terbatas untuk 150. Katanya baru tayang 30 menit langsung sold out barangnya. Wah, Gitu. bungkus tuh barangnya. Bungkus tuh barang gitu. Tadi kita jual 39 juta. Hah? Rexona. Oh ya? 39 juta? Iya. 39 juta. Yang kedua, nanti ada short video yang tanggal 11 Juni Wah, untuk itu Surabaya. dia. Surabaya. Itu juga kalian tinggal nonton yang itu, beli Keranjang Kuningnya. Itu juga sold out ya kemarin. Udah ditayang. Sold Ya. juga tuh. Ada 100, belum udah diumumin, naik, udah naik ya? 150 kuotanya. Nanti akan di restock lagi besok. Jadi syarat dan ketentuannya nanti diundi. Tapi yang diutamakan adalah kalian yang berdomisili di sekitar lokasi nobar kita. Oke, ya. Misalnya yang tanggal 6 Juni itu kan One Bell lokasinya Park, One Bell Jakarta. Park, Jakarta. Berarti opportunity untuk Jabodetabek dulu. betul. Ya. Karena kan kesian kalau Bukan lu beli- untuk Jaksel atau bukan untuk Bukan. Unibodok Jabodetabek. tidak, tapi Ya, Jabodetabek. Tapi nggak mungkin tiba-tiba yang dari Kediri Ya. bayar kereta Iya, juga iya. kan kesian kita. Kasihan. Begitupun yang di Surabaya ya sekitarnya. Jawa Timur sekitarnya. Coba sekitaran Jawa Timur Bapak. Malang, Gresik, Ah. Gresik, Sidoarjo, Sidoarjo. Waru, Ah. Batu, Malang. Ya, itulah cukup. Ya lah. begitulah. Dan Ya. pasti dari kota Surabaya sendiri ya. Dari segitu dari apa Circle-nya satellite Jawa Timur, kotanya Surabaya. Jawa Timur juga kalian akan diutamakan. Jadi itulah kita mencoba, ini juga akan menjadi pemanasan. Pemanasan kita untuk Sebelum HUT. nanti kita podcast selesai akan ada anniversary. Ya, Yeay. dan juga Anniversary kok di luar kota? luar kota lah. Luar kota Kita dong. Bali.
Ntar susah, datangnya dikit. Nanti yang feeling gue sih Bandung. Atau Takut di Bali sekarang ada kampung Rusia. Bandung terlalu deket. Iya. Gak merasa keluar kota gue. Jogja kali Jogja ya. Jogja aja. Gue nyobain naik Wus kemarin. Mantap sih itu. Sumpah, gue ya, 20 menit udah sampai. Hah? Iya. Gue bilang bingung anjir. That's why jangan ke Bandung, ke Jogja aja. Kata-katanya. Iya. Jogja setuju? Ya ntar. Gua Tapi setuju. tanggal Tergantung sponsor. Tergantung sponsor. Tanggal Sampai lagi. Tunggu dulu. Sekalian ini belum dimasukin sama produser nih. Tanggal 12 atau 13. Tayangnya mungkin 13. Kita tappingnya tanggal 12. Oh iya. Kita ada episode spesial bersama Pratama Arhan. Arhan. Lemparan roket Arhan. Masa Justin gak mau ikutan? Parah banget. Parah banget. Disuruh bangun pagi. Nah, kan pagi jadi. Kan kita nobar tanggal 11. Arhan itu pulang ke Korea tanggal 12. Habis pertandingan. Jadi window kita buat tapping sama Arhan itu 12 siang. Jam 10 sampai 12 lah. Gue berarti pesawat subuh sama lu. Dia gak mau ikutan. Di mana Arhan? Di mana Kita kan dari Surabaya. Kita dari Oh, Surabaya. langsung ke Jakarta ke Iya. Jakarta hotelnya. tapping gitu. gila, Nah, gila. tapi gue lagi nyuruh Arhan buat kan dia flightnya malam. Gue lagi minta tolong, gue mau telepon Arhan ntar pindahin ke sore. Iya, Jadi itu lebih aman. dia tuh Bang. ada acara siang, udah komitmen juga. Tapi sorenya tuh harusnya masih bisa kita coba push. Jadi kita mungkin berangkat flight jam 12. Justin udah mandi, udah Iya. ngumpul nyawanya. Jam 2. Dari bandara kita gue patwalin langsung Iya. kita ke Oke, hotelnya tenang. Arhan Betul. gitu. Gue jam 2 aja lupa patwalin langsung ke itu. Gue kalau pagi cuman ini aja nggak tega sama kesehatannya coachnya aja. Iya. Itu gue berlindung di baliknya. Anjir banget. Gue Oh, iya, pagi iya. for sure gue gak datang. Tungguin ya, itu juga ada tapping spesial bersama Pratama Arhan yang akan tayang tanggal 13 Juni. 13 13 Juni. Ya, kita akan tanya bagaimana rahasia lemparannya dan juga bagaimana perjuangannya dia bersama timnas Indonesia di bawah STY. Oke, thank you. Dan Dodi, tentunya Dodi. rumah tangganya juga yang bahagia. Iya. Dan ditambah sekarang backingan dari kekuatan politiknya. Bahaya ya. Bahaya nih. Oke, thank you Dodi yang sudah menyaksikan podcast Derby kali ini dan pastikan kalian meramaikan dan juga belanja produk Rexona terus biar nanti kita bisa bertemu di Nobar Jakarta dan juga Nobar Surabaya tanggal 11 Juni. Akhir kata saya Panji Suryono, Hanif Tamrin dan juga Coach Justin. Panji Suryono juara, Hanif Tamrin juara, dan Coach Justin juara. Ngeblok. Iya. Sampai ketemu semuanya minggu depan dari Dadi. Bye-bye. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.